Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Majelis Jemaat Gereja Kristen Indonesia Kebayoran Baru mengucapkan salam sejahtera. Pokok-pokok warta jemaat hari ini adalah sebagai berikut. 1. Pada hari ini Majelis Jemaat GKI Kebayoran Baru dalam ibadah live streaming pukul 10 melaksanakan sakramen perjamuan kudus. Harap anggota jemaat telah menyiapkan diri dan menyediakan roti serta air anggur atau penggantinya. 2. Telah dipanggil pulang oleh Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih pada tanggal 2 Juli yang lalu di Solo. Ibu Sudarti Martono, ibunda dari Penatua Endang Martani wilayah 2, dan telah dimakamkan di Solo. Pada tanggal 3 Juli yang lalu di Jakarta, Bapak Ridwan Wibowo wilayah 6
suami dari Ibu Dewi Wijayanti Sutanto, ayahanda dari Frank Emmanuel Wibowo, Richard Octavianus Wibowo, dan Raymond Timotius Wibowo, dan akan dikremasi pada hari Kamis tanggal 8 Juli di Cibinong. Pada tanggal 3 Juli yang lalu di Jakarta, Bapak Christian Bonatua Sinaga, wilayah 10, suami dari Ibu Sorta Maria Elsa Sihombing, ayahanda dari Saudari Kezia Sabrina Novel, dan dimakamkan pada hari ini di Jakarta. 3. Selama masa pandemi dan sejak kebaktian dilaksanakan secara online, maka penyerahan persembahan dilakukan secara cashless. Kepada umat diberi kesempatan untuk menyerahkan persembahan melalui aplikasi yang telah tersedia. Untuk memudahkan penyerahan persembahan, mari kita saksikan tayangan sebagai berikut. Caranya mudah. Buka aplikasi pembayaran yang Anda inginkan di handphone Anda. Bisa menggunakan GoPay, OVO, dan aplikasi pembayaran lainnya. Pilih menu bayar atau scan. Arahkan kamera handphone Anda ke QR Code yang akan ditampilkan di layar nanti. Persembahan juga bisa diberikan melalui transfer rekening, Mandiri, BCA, dan BNI. Tuhan memberkati. Empat, aksi kasih peduli COVID-19. Sehubungan dengan situasi pandemi COVID-19 saat ini, menyebabkan semakin banyaknya umat, baik anggota jemaat maupun simpatisan GKI Kebayoran Baru yang terdampak akibat COVID-19. Majelis Jemaat mengajak umat untuk peduli dalam menolong sesama di lingkungan wilayahnya masing-masing untuk mendukung pelayanan tim Satgas COVID-19 GKI Kebayoran Baru serta berpartisipasi dalam memberikan bantuan dana peduli kasih COVID-19. Dana dapat dikirimkan melalui transfer ke rekening BCA nomor 071 300 9943 atas nama GKI Kebayoran Baru dengan mencantumkan angka 19 di belakang jumlah rupiah. Misalnya 100.019 rupiah. Tuhan Yesus memberkati. 5. Mitigasi tim Satgas COVID-19 GKI Kebayoran Baru mengajak jemaat menyimak informasi yang dapat diunduh melalui link yang ada di warta jemaat dan dalam slide nomor 4. Di slide 4 terdapat link daftar rumah sakit rujukan COVID di Jakarta yang dapat diakses jemaat. Informasi tentang kegiatan pembinaan dan pelayanan dapat dilihat di warta elektronik. 6. Meskipun dilayankan secara live streaming, kami menghimbau segenap umat untuk tetap mempersiapkan diri dan keluarga dengan baik, sehingga dapat beribadah di rumah dalam suasana yang penuh hikmat. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Ibadah Minggu
dengan tema bukan hasil tetapi proses, dilayani oleh Pendeta Yanu Widyo Pramono. Untuk memulai ibadah, Bapak, Ibu, Saudara, kami silakan berdiri. Kepadamu aku melayangkan mataku. Iya, Engkau yang bersemayam di surga. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki, Memandang kepada tangan Tuhan. seperti mata hamba perempuan, Memandang kepada tangannya. demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita. Sampai Ia mengasihi kita. Mari sembah Yang Maha Besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umat-Nya yang Maha Esa, mulia namanya, tahtanya megah. Umat-Mu lemah dan dari debu, tetap memegang janji-Mu teguh. Kasih setia-Mu berlimpah terus, ya Halik Pembela dan kawan kudus. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, Sang Pemelihara dan Pengharapan dunia. Amin. Damai sejahtera Allah menyertai saudara. Ya, damai beserta kita. Saudara-saudaraku, sila duduk. Tuhan berkata kepada Yehezkiel, lihat, aku meneguhkan hatimu melawan mereka yang berkepala batu dan membajakan semangatmu melawan ketegaran hati mereka. Mari, pergilah dan temuilah orang-orang buangan, teman sebangsamu. Berbicaralah kepada mereka dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah. Baik mereka mau mendengarkan atau tidak. Olehku berjuta bintang di angkasa, ku tak faham yang dilukiskannya. Namun Tuhan Allahku yang menabur bintang itu, berencana di tiap karyanya. Hanya Dialah yang tahu kan segala rahasia. Tiada ku takutkan kuasa gelap, masa yang datang tak jelas,
tapi ini terang bagiku, tangan Tuhan yang atur segenap. Dalam dunia yang kejam, ku bertelut serta bertanya, oh mengapakah salibku berat? Sabda Tuhan padaku, oleh karena kau setiawan, dikuatkannya ku tak pernah. Hanya Dialah yang tahu kan segala rahasia, tiada ku takutkan kuasa gelap. Masa yang datang tak jelas, tapi ini terang bagiku, tangan Tuhan yang atur segenap. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita menaikkan doa pengakuan dosa kita. Inilah kami Tuhan, umat-Mu yang terus-menerus membuat Engkau kesal, kecewa dan marah. Kami umat-Mu yang pantas Kau tegur ya Tuhan, tetapi yang juga membutuhkan belas kasihan dan pengampunan-Mu. Kami mengaku bahwa kami sebagai pengikut-Mu sering menghindar dari tanggung jawab yang Tuhan percayakan pada kami jika hal itu sulit. Kami mengaku bahwa kami sering memilih-milih, hanya mau yang enak dan yang mudah. Kami menolak taat menerima proses pembentukan dan pendewasaan melalui pelayanan yang dipercayakan kepada kami. Karena kami malas, kami khawatir, takut, dan tidak mau menghadapi ketidaknyamanan. Bahkan begitu takutnya kami pada tugas dan tanggung jawab yang kami terima dari Tuhan, sehingga malah kami melawan dan memberontak terhadap perintah-Mu. Hasil kerja pelayanan kami harus selalu bagus, dan oleh karenanya kami hanya mau ditugasi yang mudah-mudah saja agar selalu tampak berhasil. Kami lupa bahwa Engkau yang memberi kepercayaan dan mengutus, Engkau yang akan melengkapi dan memampukan kami. Ampuni kami ya Tuhan. Buat kami mau belajar dari apa yang Engkau sampaikan pada Yehezkiel, sehingga kami berubah. Dalam nama Tuhan Yesus yang penuh belas kasihan, kami berdoa dan memohon pengampunan-Mu. Amin. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, ku tanah liat di tangan-Mu. Bentuklah aku sesuka-Mu, aku nantikan sentuhan-Mu.
Saudara-saudaraku kekasih Tuhan Yesus, dimanapun saudara berada, mari kita berdiri, kita menerima dan menyambut berita anugerah sebagaimana tersurat dalam Yesaya 43 ayat 1 hingga ayat 3a. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan, Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai. Walau badai topang harus kau tempuh, walau kesusahan pengalamanmu, namun janji Tuhan manis bunyinya. Janganlah kau takut, aku tetap beserta. Oh tidak pernah, oh tidak pernah Tuhanmu tinggalkan dikau, Ia tetap beserta. Oh tidak pernah, oh tidak pernah Tuhanmu tinggalkan dikau, Ia tetap beserta. Saudara-saudaraku, sila duduk kembali. Kita akan bersama-sama mendengarkan pelayanan firman, pelayanan sabda. Mari kita menyatu hati di dalam doa. Tuhan, betapa sering hidup kami mau kami jalani dengan cara kami sendiri. Kerinduan kami untuk menjadi seperti Kristus Putramu seringkali gagal kami jalani karena kami tidak mau masuk ke dalam proses pembentukan-Mu. Oleh karena itu saat ini kami datang bersama-sama di hadapan-Mu. Kami menyediakan akal budi, hati dan pikiran kami, jiwa kami untuk mendengar sapa firman-Mu. Tuhan, biarlah ketika firman-Mu Engkau sampaikan dan diberitakan oleh hamba-Mu, kami semua di dalam pertolongan Roh Kudus mampu menangkap pesan itu, lalu memelihara dan memberlakukannya dalam kehidupan kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, Sang Firman yang hidup, tolonglah kami. Amin. Saudara-saudaraku, bagian Alkitab yang akan menjadi dasar pemberitaan firman hari ini terambil dari kitab Yehezkiel pasal 2 ayat 1 hingga ayat 8. Yehezkiel 2 ayat 1 hingga ayat 8. Yehezkiel 2 ayat 1 hingga ayat 8, demikian firman-Nya. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, bangunlah dan berdiri,
karena aku hendak berbicara dengan engkau. Sementara ia berbicara dengan aku, kembalilah rohku ke dalam aku, dan ditegakkannyalah aku. Kemudian aku mendengar Dia yang berbicara dengan aku. Firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Kepada keturunan inilah yang keras kepala dan tegar hati, aku mengutus engkau, dan harus kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Dan baik mereka mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak, mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Dan engkau, anak manusia, janganlah takut melihat mereka maupun mendengarkan kata-katanya. Biarpun engkau di tengah-tengah onak dan duri, dan engkau tinggal dekat kalajengking, janganlah takut mendengarkan kata-kata mereka, dan janganlah gentar melihat mukanya, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka, baik mereka mau mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah pemberontak. Dan engkau, anak manusia, dengarlah apa yang kufirmankan kepadamu. Janganlah memberontak seperti kaum pemberontak ini. Ngangakanlah mulutmu dan makanlah apa yang kuberikan kepadamu. Saudara-saudaraku, demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan serta memelihara dan memberlakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudaraku, dimanapun saudara berada, selamat hari Minggu, dan saya berharap saudara tetap memiliki sukacita di dalam kehidupan saudara. Juga bagi saudara-saudara yang saat ini tengah sakit, saudara tetap memiliki sukacita yang datang dari Tuhan. Saudara-saudara, tema kita hari ini adalah bukan hasil tetapi proses. Saudara, Alkisah di sebuah negeri subur makmur, gemah ripah loh jinawi, sering terdengar kisah-kisah yang memalukan di media masanya, baik media cetak maupun media elektronik. Berita seperti apa itu? Ada sekelompok siswa yang patungan membeli kunci jawaban saat diselenggarakan ujian kelulusan. Ada beberapa orang tertangkap menjadi joki, bukan joki tunggang kuda, tetapi joki masuk perguruan tinggi. Tertulis berita tentang jual beli skripsi, tesis, atau bahkan disertasi. Membeli gelar doktor tanpa menjalani perkuliahan. Lalu sering juga terdengar berita terjadinya jual beli jabatan di instansi pemerintahan. Korupsi gede-gedean merajalela di berbagai instansi pemerintahan, dan itu melibatkan berbagai perusahaan. Ada banyak lagi cerita-cerita yang tidak menyenangkan di negeri yang luar biasa itu. Pertanyaannya, saudara, mengapa semua itu terjadi? Ini yang menjadi pertanyaan besar bagi kita. Mengapa semua itu terjadi? Saya mencoba untuk menggali jawaban itu, dan salah satu jawabannya adalah karena mereka tidak mau berproses, tetapi mau mendapatkan hasil instan yang maksimal. Mereka punya moto, kalau bisa gampang, ngapain mesti susah-susah.
Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mereka yang terlibat di dalamnya adalah orang-orang yang mendewakan hasil tanpa mau berproses. Itu sayangnya. Lalu wajarlah jika sang pemimpin berteriak, revolusi mental. Nah saudara, tema kita hari ini seperti slide berikut yang akan ditayangkan. Tema kita hari ini menabrak kaidah sebagian besar orang yang berorientasi pada hasil. Tema kita justru berkata bukan hasil tetapi proses. Follow the process, not just result. Jangan terlalu fokus pada hasil. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, betapa pentingnya involve, engage, terlibat dan menjadi bagian dalam sebuah proses. Dalam satu artikel yang berjudul The Often Overlooked Danger of Being Too Result Oriented, atau bahaya yang sering diabaikan karena terlalu berorientasi pada hasil, seorang CEO motivator namanya Diane Bolden mengatakan begini saudara. Ketika Anda beralih dari mencurahkan perhatian dan energi Anda ke dalam proses menjadi sekadar mencapai hasil, apapun yang sedang Anda kerjakan kehilangan satu unsur yang sangat penting. Anda kehilangan satu unsur yang sangat penting, yaitu Anda. Ketika Anda hanya mencurahkan perhatian yang seharusnya dicurahkan ke dalam proses, tetapi justru dialihkan kepada hasil. Dan ini berarti Anda sendiri tidak sepenuhnya hadir dan terlibat. Dan ketika Anda tidak sepenuhnya hadir dan terlibat, kualitas perhatian dan cinta yang seharusnya Anda tuangkan ke dalam pekerjaan Anda sama sekali tidak ada. Saudara, sangat menarik. Tanpa berorientasi pada proses, jika hanya berorientasi pada hasil, bisa membuat seseorang menghalalkan segala cara dan tidak lagi menghargai proses. Proses yang sejatinya menjadi ruang dan membuka ruang seluas-luasnya bagi keterlibatan, bagi kualitas perhatian, bagi passion atau panggilan kita. Saudara, hari ini kita diperhadapkan pada sebuah kisah tentang panggilan Allah kepada Yehezkiel. Panggilan Tuhan kepada Yehezkiel. Panggilan ini saudara-saudara terjadi di tepi sungai Kebar. Tepi sungai Kebar, sebuah sungai di Babel, dekat dengan tempat orang-orang Yahudi dimukimkan, bukan dimakamkan, tetapi dimukimkan, permukiman Yahudi dalam pembuangan. Itu sungai Kebar, di dekat situ ada tempat pemukiman orang-orang Yahudi yang dalam pembuangan. Yehezkiel harus pergi kepada orang-orang sebangsanya itu, orang-orang Israel yang oleh Tuhan disebut sebagai pemberontak, keras kepala, tegar hati. Mari kita melihat juga diri kita, apakah kita identik dengan orang yang keras kepala dan tegar hati, pemberontak di hadapan Tuhan? Bukan saja bangsa itu telah memberontak melawan Tuhan sejak zaman nenek moyang mereka ketika masih di Mesir dulu dan kemudian dibebaskan melalui padang gurun untuk masuk tanah perjanjian, tetapi bahkan di pengasingan, di dalam pembuangan saat itu pun pemberontakan terhadap Tuhan yang telah membebaskan mereka masih terus berlanjut. Mereka adalah umat yang tidak taat dan tidak setia kepada Tuhan. Dan kepada orang-orang inilah Yehezkiel dipanggil untuk pergi dan menyampaikan firman Tuhan. Saudara-saudaraku, ada sesuatu yang menarik. Apa yang menarik? Menariknya adalah
Tuhan tidak memberi target yang harus dicapai oleh Yehezkiel. Berbeda dari para manajer perusahaan, staf dan karyawan yang diberi target oleh perusahaan. Ini Tuhan memanggil Yehezkiel untuk memberitakan firman-Nya, memberitakan pesannya kepada bangsa Israel pemberontak itu, tetapi Yehezkiel tidak dibebani target apapun. Tuhan justru memberitahu Yehezkiel bahwa sebagai pemberita firman Tuhan, sebagai penyampai pesan Tuhan, dia bebas dari tanggung jawab atas tanggapan atau respons orang-orang sebangsanya itu. Tuhan tidak membebankan hasil yang harus dicapai pada pundak Yehezkiel. Pesan Tuhan sangat jelas, kristal clear. Sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka, baik mereka mau mendengarkan atau tidak. That's it. Saudara-saudara, Yehezkiel dipanggil untuk hadir sebagai seorang nabi di tengah bangsanya yang sedang berada di negeri asing, di tengah pembuangan Babilonia. Bangsa ini, umat Tuhan yang sudah memberontak, yang keras kepala dan tegar hati ini, perlu tahu bahwa Tuhan masih memiliki sesuatu untuk disampaikan. Pesan Tuhan bagi umatnya yang punya karakter pemberontak itu bertujuan bukan untuk menghukum lalu membinasakan, melainkan untuk mengingatkan, mendisiplin dan membangun kehidupan agar umat melakukan pertobatan, berpaling dari pemberontakannya, kemudian memandang Tuhan dan taat serta setia kepadanya. Dalam esensinya yang paling dalam, saudara, dan paling mendasar, pesannya adalah bahwa umat ada di dalam pembuangan karena telah berdosa terhadap Tuhan Allah yang kudus dan layak menerima penghakiman. Saudara, pesan ini tentu tidak populer. Pesan ini harus disampaikan tetapi oleh Yehezkiel. Pesan yang saat disampaikan pasti akan membuat telinga dan hati menjadi panas. Apalagi bagi mereka yang keras kepala dan tegar hati. Saudara-saudaraku, setiap kali ada pemberitaan firman Tuhan, setiap kali pesan Tuhan disampaikan, akan selalu ada dua respons. Penerimaan di satu sisi dan penolakan pada sisi yang lain. Bahkan Tuhan Yesus Kristus pun mengalaminya. Ada orang-orang yang menanggapi secara positif pesan ilahinya dan tidak sedikit yang menolaknya, bahkan kemudian membencinya, mengincar dirinya untuk dibunuh. Inilah fakta, saudara. Respons yang jauh lebih negatif daripada sekadar penolakan, yaitu berupa kebencian bahkan ancaman terhadap pembawa pesan firman Tuhan, bisa terjadi pada siapa saja. Dan Tuhan tahu betul ini. Itu sebabnya Tuhan mengingatkan Yehezkiel dan mendorong Yehezkiel untuk berani, untuk tidak takut dan tidak gentar dengan reaksi bangsanya, yang Tuhan sebut juga dengan ungkapan onak duri dan kalajengking. Onak dan duri adalah orang-orang yang akan membuat hidupnya sulit dan tidak nyaman. Kalajengking adalah mereka yang membahayakan karena bisa menjadi ancaman dan petaka bagi Yehezkiel. Pada sisi lain, saudara, Tuhan juga memperingatkan Yehezkiel untuk tidak mengikuti contoh orang-orang yang memberontak itu. Apa artinya? Artinya Yehezkiel dikehendaki hidup dalam ketaatan serta kesetiaan, menjalani seluruh proses pengutusan yang diterimanya, berkarya sebaik-baiknya tanpa berpikir akan seperti apa hasilnya. Dalam ungkapan lain, kira-kira Tuhan berkata,
Do your best and I will do the rest. Itu ungkapan yang terkenal sekali. Lakukan dan kerjakan yang terbaik yang kau bisa, dan aku akan mengerjakan selebihnya. Itulah pesan yang sangat jelas bagi Yehezkiel. Saudara, apa arti mengerjakan yang terbaik? Kerjakan dengan sepenuh hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi dan dalam kesukacitaan, bukan keterpaksaan. Soal metode dan soal hasil bukan yang terutama. Sebab metode sehebat apapun tanpa passion, tanpa keterpanggilan diri, mau terlibat dan masuk di dalamnya, tidak akan ada artinya. Seperti slide yang ditayangkan ini. Fall in love with the process. Jatuh cintalah dengan proses, bukan hanya dengan hasilnya, tetapi tidak mau berproses. Inilah yang seringkali dilakukan oleh banyak orang. Mau hasilnya, tidak mau berproses. Saudara-saudaraku, begitu sering seorang pemberita firman merasa bertanggung jawab atas hasil dari pemberitaan firman yang disampaikannya. Tadi di dalam doa, Penatua Debbie dikatakan, Tuhan, kami ini hanya mau pekerjaan-pekerjaan yang ringan, sehingga ketika kami bisa melakukannya, orang melihat hasilnya lalu wow. Kami tidak mau berproses, kami tidak mau menerima panggilan yang menurut kami agak berat. Saudara, mungkin itu menjadi sesuatu yang common, yang terjadi pada hampir semua orang. Juga seorang pemberita firman kadang merasa bertanggung jawab atas hasil dari pemberitaan firman yang disampaikannya. Sehingga apa yang terjadi? Dia kehilangan passion. Dia tidak masuk ke dalam jiwa dari firman yang diberitakannya karena terlalu fokus pada hal-hal teknis, pada bagaimana cara atau metode agar pesan itu diterima. Tidak salah, tentu itu baik. Tetapi panggilan Tuhan atas saudara dan saya, seperti panggilannya atas Yehezkiel, adalah untuk menjadi pemberita firman, penyampai firman, menyampaikan pesan Tuhan, itu saja, dan menyerahkan hasilnya kepada Tuhan. Yang Tuhan tuntut dari Yehezkiel, dari saudara dan saya adalah ketaatan dan kesetiaan menjalani proses itu. Kerelaan dibentuk oleh Allah dalam setiap proses yang harus dijalani. Lakukan saja dan berproseslah di dalamnya. Saudara-saudaraku, terlalu sering ketidakberhasilan kita di dalam melakukan berbagai hal adalah karena kita tidak mau berproses. Kita mau yang instan. Kita mau segera melihat hasil atau menikmati hasilnya. Kita menjadi pribadi-pribadi yang terlalu mudah menggerutu dan berkeluh kesah saat hasil tidak segera dapat diraih. Saat kita ketika mau berproses mengalami kesulitan kecil lalu sudah menyerah dan kemudian mundur. Saudara-saudara, penyampai pesan Tuhan harus membuka hati, memberi diri dan membiarkan pesan yang Tuhan berikan memengaruhi kehidupan pribadinya. Tanpa melibatkan diri masuk ke dalam proses, tanpa pengalaman pribadi dengan pesan yang akan disampaikan, maka pemberita firman Tuhan tidak dapat dengan tepat mewartakan pesan firman itu. Tepatnya mungkin tidak punya kuasa untuk menyampaikan firman itu. Betapa pentingnya berproses bersama
dengan dan di dalam firman. Itulah makna ayat 8. Yehezkiel diminta mengangakan mulutnya dan memakan apa yang Tuhan berikan kepadanya. Agar apa yang Tuhan berikan kepada Yehezkiel itu menyatu, dapat dirasakan dan dinikmati oleh Yehezkiel, dicerna, diserap saripatinya, maknanya, lalu memengaruhi gerak kehidupan Yehezkiel untuk disampaikan kepada orang-orang sebangsanya. Saudara, itulah panggilan kita semua. Kita semua adalah Yehezkiel masa kini. Kita diutus dengan pengutusan yang sama. Tuhan menanti respons setiap kita. Akankah kita mau identik dengan kaum pemberontak terhadap pengutusan ini dan berkata, Tuhan, masa bodoh dengan pengutusanmu, aku gak mau Tuhan, utus saja yang lain Tuhan. Jangan aku. Sementara pesan Tuhan sangat jelas. Janganlah memberontak seperti kaum pemberontak ini. Saudara-saudara, kita dikehendaki untuk menyampaikan pesan Tuhan dan rela berproses dalam ketaatan serta kesetiaan. Seperti Tuhan mengutus Yehezkiel, Tuhan pasti tidak tinggal diam. Ada 3 hal, saudara-saudara, yang perlu kita ikat dari apa yang kita dengar sebagai firman Tuhan hari ini. Yang pertama adalah ungkapan jangan takut dan jangan gentar. Itu pesan Tuhan. Jangan takut dan jangan gentar. Apa artinya? Pesan ini menunjukkan bahwa Tuhan bertanggung jawab atas pengutusannya. Demikian juga dengan kita. Tuhan bertanggung jawab atas pengutusannya dalam memakai kita menjadi alat di tangannya. Dengan ungkapan itu, Dia menjanjikan penyertaan, Dia akan memperlengkapi kita dengan apa yang kita perlukan untuk tugas pengutusan itu, yaitu memberitakan, menjadi penyampai pesan firman Tuhan. Yang kedua, saudara, melalui proses yang harus dijalani, Tuhan membentuk Yehezkiel menjadi pribadi yang berintegritas. Saudara, kata integritas ini menjadi penting. Kita tidak bisa berbicara dengan otoritas melawan dosa jika kita terlibat di dalam dosa itu. Allah memanggil Yehezkiel dan kita umatnya untuk dikuduskan dan dikhususkan untuk menjadi berbeda dari dunia ini. Roma 12 ayat 2, di sana dikatakan jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Artinya kita dikuduskan, dikhususkan untuk suatu tugas, yaitu memberitakan tentang kehadiran Allah dan kasih-Nya di tengah-tengah kehidupan ini. Lalu dengan apa kita memberitakannya? Saudara-saudara, kesaksian hidup yang kita miliki di antara orang-orang di komunitas kita sesungguhnya adalah khotbah itu sendiri. Khotbah yang nyata lewat karakter, lewat sikap, lewat keteladanan yang kita lakukan. Mereka semua, teman-teman kita, saudara-saudara kita, siapapun yang berjumpa dengan kita, yang menjadi bagian dari komunitas kita, akan merasakan dan menilai apakah kita orang yang berintegritas atau tidak. Saudaraku, pribadi yang berintegritas adalah mereka yang dibentuk melalui sebuah proses panjang kehidupan. Mereka membuka hati dan diri untuk masuk di dalam proses pembentukan oleh Allah, menundukkan diri dalam ketaatan dan kesetiaan menjalani proses itu.
Yang ketiga, saudara, Tuhan menilai keberhasilan Yehezkiel bukan pada angka. Bukan pada angka. Bukan pada hasil akhir yang berupa skor atau kuantitatif, tidak. Tetapi pada ketaatan dan kesetiaannya. Maka pertanyaan-pertanyaan ini penting. Apakah saya taat dan setia melakukan apa yang saya yakini sebagai panggilan atau kasih karunia atau anugerah dalam hidup saya untuk saya lakukan? Apa itu? Bisa berupa kasih karunia Tuhan itu pekerjaan, menjadi suami, menjadi istri, menjadi ibu, menjadi ayah, menjadi anak, menjadi pendeta, menjadi penatua, menjadi karyawan, menjadi manajer, menjadi direktur, komisaris, jenderal, dan seterusnya. Apakah saya taat dan setia melakukan apa yang saya yakini sebagai panggilan atau kasih karunia atau anugerah Tuhan dalam hidup saya untuk saya lakukan? Apakah aku patuh dan taat kepada Tuhan di dalam menjalani semua ini? Atau aku tampil sebagai pemberontak-pemberontak di hadapan Tuhan? Saudara, ketaatan dan kesetiaan itu bukan sesuatu yang mudah. Terkadang itu tidak menyenangkan untuk dilakukan. Dibutuhkan pengorbanan dan perjuangan untuk menjadi taat dan setia, untuk berproses. Tuhan Yesus menamainya sebagai penyangkalan diri yang tiada henti. Saudara-saudara, terkadang kita disalahpahami, diejek, mungkin juga diancam. Tapi apakah kita tetap taat dan setia menjalani seluruh proses yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita, termasuk di dalamnya ketika kita mengalami sakit saat ini? Apakah kita menuduh Tuhan sebagai sosok yang kurang baik sehingga penyakit itu datang karena kita tidak kunjung sembuh? Apakah kita mau berproses untuk memakai masker dan seterusnya? Saudara, maaf kalau saya membuka masker ketika saya berkhotbah. Terus terang, saya hampir tidak bisa bernapas kalau masker menutup saya ketika saya berkhotbah. Jadi saya memohon izin untuk ini. Apakah kita berproses mencuci tangan dan seterusnya? Taat, meminum obat dan seterusnya ketika kita sakit. Saudara, itu yang penting. Iman sejati muncul dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan dalam berbagai situasi dan kondisi yang kita hadapi di dalam kehidupan ini. Saudara, tidak semua orang bisa bernyanyi atau berkhotbah. Tidak semua orang bisa melukis atau membuat puisi indah. Tetapi setiap orang, kita semua bisa setia, semua bisa memilih untuk taat. Saudara-saudara, Tuhan mengutus kita seperti mengutus Yehezkiel. Kita adalah Yehezkiel masa kini. Dengan tugas, sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka, baik mereka mendengarkan atau tidak. Pesannya clear. Jika begitu, do not focus with the result, focus with the process. Seperti slide berikut ini. Ini akan menuntun kita, saudara, untuk menjalani hari-hari kita dengan bijaksana. Don't think about what can happen in a month. Don't think about what can happen in a year. Just focus on the 24 hours in front of you and do what you can to get closer to where you want to be. Jangan berpikir tentang apa yang akan terjadi di bulan ini, di tahun ini. Fokuslah pada 24 hari di hadapan kita. Apa yang kita bisa lakukan untuk menjadi semakin dekat dan semakin dekat pada tujuan kita.
Kalau tujuan kita adalah to be the imitation of Christ atau menjadi serupa dengan Kristus, mari 24 jam yang kita jalani ini kita fokus dalam ketaatan dan kesetiaan untuk berproses di dalam firman Tuhan. Itulah yang dikehendakinya. Saudara, Tuhan mengutus kita menyampaikan pesan Tuhan kepada dunia ini. Hari ini kita merayakan perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini mengingatkan kita pada ketaatan dan kesetiaan Tuhan Yesus Kristus berproses untuk menyelesaikan seluruh karya penyelamatan Allah atas dunia ini, atas saudara dan saya. Dunia yang penuh dosa, dunia yang membutuhkan kasih, dunia yang membutuhkan penyelamatan. Mari kita berproses bersama dengan Tuhan Yesus dan hadir dalam kehidupan masa kini dengan tetap menjadi penyampai pesan Tuhan. Caranya bagaimana, Pak Pendeta? Saudara-saudaraku, kita tentu punya gadget, ada banyak aplikasi sosial media di sana. Pakailah ruang-ruang sosial media untuk menyampaikan pesan itu, seperti slide berikut ini. It's time for Christians to have our online identity match our true identity. Inilah saatnya bagi kita orang-orang Kristen untuk di dunia online menunjukkan identitas kita yang match, yang memang cocok dengan our true identity. Siapa kita? Pengikut-pengikut Kristus. Saudara, saya memberi challenge bagi saudara. Melalui ruang-ruang sosial media yang saudara miliki, entah itu WhatsApp, entah itu macam-macam ya, ada Instagram, saya tidak hafal. Di situ ada status. Silakan saudara, ada begitu banyak firman Tuhan di dalam Alkitab yang bisa saudara cantumkan sebagai status saudara. Atau ketika saudara memiliki karakter yang saudara rasa Tuhan, dengan karakter ini aku tidak memuliakan engkau, aku ingin berubah. Saudara bisa membuka Alkitab di gadget saudara. Saya yakin setiap orang Kristen tentunya menginstal aplikasi Alkitab di gadgetnya. Lalu coba misalnya ada seseorang yang selama ini di dalam hidupnya tidak jujur dan tidak tulus. Ketik jujur di situ, lalu kemudian cari, search. Ada akan temukan beberapa ayat di sana, banyak ayat. Misalnya saja kemudian, wah ini pas, ini mau aku jadikan status di WhatsAppku. Mazmur 25 ayat 21. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan engkau. Saudara, di dalam ayat ini jelas bahwa ketulusan dan kejujuran itu dikaitkan dengan persembahan diri kepada Tuhan. Maka kemudian melalui status yang saudara buat itu, masuklah dalam sebuah proses. Kalau selama ini saudara tidak tulus dan jujur, Tuhan, aku mau masuk di dalam proses untuk menjadi tulus dan jujur. Dengan memposting itu, saudara sudah memberitakan firman kepada orang yang membacanya. Wih, bagus ya statusnya. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan engkau. Lalu dengan itu saudara sendiri ingin menjadi pribadi yang berintegritas, kemudian masuk ke dalam proses, berproses untuk menjadi tulus dan jujur. Saudara, Tidak usah ditargetkan kapan menjadi tulus dan jujur, tetapi masuki saja proses itu, dan saudara akan tahu-tahu kemudian menjadi pribadi yang tulus dan jujur ketika saudara memohon juga pertolongan Tuhan untuk menjadi tulus dan jujur. Saudara-saudaraku, bukan hasil tetapi proses. Fall in love with the process, not just result, but follow the process. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan,
menutup khotbah ini, saya ingin menyanyikan satu lagu yang mendorong kita untuk mengarahkan mata kita kepada Tuhan dan berproses di dalamnya. Tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan bagimu. Bimbing aku masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan bagimu. Bimbing aku masuk rencana-Mu untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mari kita terus berproses di dalam kehidupan kita, masuk ke rencana dan kehendak Bapa untuk menyenangkan hati-Nya. Tuhan memberkati kita semua. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat Tuhan, kami persilahkan duduk kembali. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita menyatukan hati kita dalam syafaat. Bapa, berikan kami kelembutan hati untuk mau berproses bersama dengan Engkau dalam kuasa dan kekuatan firman-Mu, sehingga kami mampu untuk menjadi penyampai-penyampai pesan-Mu di tengah-tengah dunia yang sangat membutuhkan kasih, yang sangat membutuhkan berbagai hal, yang menghidupkan, yang mencerahkan, yang membangun dan memberi sukacita serta pengharapan. Bapa, saat ini kami menyatu hati dengan kekasih-kekasih kami yang terus berjuang di dalam sakit, baik karena sakit oleh sebab virus corona, COVID-19 maupun sakit yang telah terjadi tanpa virus corona. Tuhan, kami menyatu hati dengan Ibu Untung Yudiarto, Bapak Lawrence Siagian, Ibu Nani Haryati, Ibu Rustina Saragi, Ibu Elsie Tambunan, Bapak Widi Hartono, Ibu Mesti Saragi, Bapak Sumandang, Ibu Elsie Sunaria, Bapak Frankie Harlan, Bapak Carlo Natal Hutasoit, Saudara kami Andreas Haryo Pamungkas Songo, Bapak Jubel Simatupang, Ibu Grace Kurniawan, Bapak Aryo Sobasuki, Bapak Arifin Lumban Gaol, Ibu Sriatun Nasiran, Ibu Ruth Sunaryami, Bapak XX Sustianto, anak kami Naomi Sitorus, Kalista Sitorus, Penatua Dita Maharani, Bapak Adi Nusantoro, Bapak Julianus Samperante, Penatua Frans Salomuan Simanjuntak, Ibu Rona Pasaribu, Bapak Sugono Mahargono, Bapak Herman Budiarjo, Bapak Sutrisno, Ibu Mei Harsiwi Puji Hastuti, bersama dengan kekasih kami Dita Natalia Woroastuti, Saudari Kristina Natalia Trisna Siwi, Saudari Fiona Angelina Kris Monita, Ibu Wiwi Sumarwanto, dan kekasih kami Bapak dan Ibu Lisna Saragi yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Abdul Muluk Lampung, Ibu Rasmi Tarigan, Penatua Lucy Aprilia Tarigan, Ibu Rasta Tarigan, Bapak Joko Sunario, Bapak Timotius P. Aditya, Bapak Antonius Carwadi, Ibu Sumarmi, Saudari Marlina Dwi Jayanti, Saudari Aprilia Putri Wijayanti, anak kami Gloria Margareta Wijayanti, Penatua Dewi Prihatin, Ibu Elizabeth Udoyo, Bapak Rameson Saragi, Ibu Supadi, Ibu Murni Marpaung, Bapak Ria Simatupang, Ibu Diana Diman Agus Sunario, Penatua Toho Sitorus, Ibu Elisima Sebayang, Bapak Yohanes Suparto, Ibu Tarida Hutauruk, Bapak Ivan Panjaitan, Ibu Tania Panjaitan, anak kami Jemima, Bapak Krisman Supriyat Moko, Bapak Ronald Damanik, Bapak Daniel Dadang Sutisna, Ibu Amalia Siahaan, Bapak Tulus Suparto dan Ibu Susi, Bapak Bangkit Dewantoro dan Ibu Esther Ginting serta anak Christopher Takasi dan saudara-saudara kami yang lain yang namanya kami ingat di dalam batin kami tetapi tidak tersurat. Tuhan, hadirlah untuk mereka dan tolonglah mereka semua di dalam kasih dan anugerah-Mu. Kami juga menyatu hati dengan kekasih-kekasih kami yang saat ini tengah berduka oleh karena ditinggalkan oleh pribadi-pribadi terkasih di dalam hidupnya. Kami berdoa untuk keluarga yang ditinggalkan oleh Bapak Ruslan Peranginangin, keluarga yang ditinggalkan oleh Bapak Christian Sinaga, keluarga yang ditinggalkan oleh Ibu Sudarti Martono, keluarga yang ditinggalkan oleh Bapak Ridwan Wibowo, dan juga keluarga yang ditinggalkan oleh Bapak Kismorejo, yaitu ayah dari Mas Harno, karyawan gereja di mana kami berjemaat. Tuhan,
Kiranya penghiburan dan kekuatan dari Engkau terus meneguhkan kekasih-kekasih kami ini, dan mereka dimampukan menjalani kehidupan ini di dalam kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan. Kami berdoa Tuhan bagi bangsa ini yang terus berjuang untuk mengatasi pandemi COVID-19. Semakin hari semakin banyak yang terpapar, semakin hari kami mendengar semakin banyak korban. Tuhan, kami berdoa untuk setiap pribadi yang berjuang, tim Satgas Covid dimanapun juga di GKI Kebayoran Baru ini. Tuhan memberkati dan memakai mereka semua untuk menjadi alat di tangan-Mu mengatasi situasi ini. Kami berdoa untuk para tenaga kesehatan dimanapun. Tuhan beri kekuatan dan lindungi mereka untuk menjalankan tugas panggilan mereka. Kami berdoa untuk setiap anggota keluarga dari pasien karena COVID. Tuhan, lindungi mereka dan terus berikan hati yang taat untuk menjaga protokol kesehatan dengan baik. Dan biarlah hati mereka terus Tuhan anugerahi dengan ketenangan dan pengharapan bahwa Tuhan tidak tinggal diam, Tuhan campur tangan di dalamnya. Kami berdoa Tuhan bagi penginjilan, bagi pemberitaan kabar baik di seluruh muka bumi ini dengan berbagai cara, agar damai sejahtera-Mu menjadi nyata dan kasih-Mu dapat dirasakan oleh dunia. Baik pribadi maupun lembaga, kiranya Engkau memberkati. Kami berdoa Tuhan bagi setiap pribadi yang hatinya saat ini masih dipenuhi dengan kebencian, permusuhan, kemarahan. Tuhan, kami memohon Engkau lembutkan hati ini menjadi hati yang penuh kasih dan pengampunan, hati yang dimampukan untuk mengalirkan kasih Tuhan dalam kehidupan ini. Bapa, inilah doa kami. Kami mau menyerahkan kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, untuk senantiasa Engkau sertai, Engkau beri kekuatan, Engkau beri hikmat dan kebijaksanaan menjalani hari-hari ini tetap dalam ketaatan dan kesetiaan kepadamu, sehingga setiap orang dapat melihat bagaimana kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu, dan itulah media kami sebagai pemberita firman, penyampai pesan Tuhan atas dunia ini. Terima kasih Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, pemazmur berkata kepada Tuhan, "Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur, apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Tangan-Mu telah menjadikan aku dan membentuk aku. Berilah aku pengertian, supaya aku dapat belajar perintah-perintah-Mu. Dengan bibirku, aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan." Persembahan dapat diberikan melalui transfer ke rekening gereja. Tuhan memberkati. Yang diperbuat Allahku kebaikan semuanya, rancangannya tetap teguh, ku berserah padanya. Tuhankulah selamanya, yang ingin ku andalkan, padanya aku aman. Umat Tuhan kami undang berdiri. Mari kita berdoa. Oh Tuhan, kami persembahkan ini ya Tuhan, untuk pekerjaan dalam kerajaan-Mu. Dan kami mohon kepadamu untuk menggunakan segala yang ada pada kami untuk pekerjaan-Mu. Kami mau mempersembahkan diri kami untuk diproses oleh Tuhan.
untuk diutus oleh Tuhan, untuk diarahkan dan dipakai oleh Tuhan. Terima kasih, oh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, saya undang saudara-saudara berdiri. Setialah, setialah selama hidupku. Ikuti jalan Tuhanmu dengan tetap teguh. Meski penuh derita di dalam dunia, tetapi jangan kau gentar, tetap setialah. Saudara-saudaraku kekasih Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara saat ini berada, pergilah dan jalanilah proses pembentukan Tuhan dalam hidup setiap hari. Tuhan yang memanggil, mengutus, dan menyertai. Kita mau memberi diri sebagai hamba yang setia, yang siap dibentuk dan dipakai dalam karyanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara-saudaraku, selamat hari Minggu. Tuhan menyertai kita.